Timnas Indonesia tempati pot 6 undian putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, apa konsekuensinya? Timnas Indonesia menantikan undian putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Drawing bakal dilakukan di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 27 Juni 2024. Putaran ketiga akan diikuti 18 peserta. Dalam undian ke-18 peserta itu akan dibagi dalam 3 grup yang berisi 6 tim. Nantinya 2 tim teratas masing-masing grup berhak lolos ke putaran final Piala Dunia. Untuk keperluan undian, tim yang lolos dibagi ke dalam 6 pot dengan masing-masing diisi 3 tim. Pembagian pot dilakukan berdasarkan ranking FIFA terbaru. Dikutip dari laman resmi FIFA, saat ini Timnas Indonesia menempati peringkat ke-134. Tim asuhan Shin Tae-yong menempati posisi terendah di antara tim lain. Skuad Garuda pun tergabung ke pot 6 bersama Korea Utara dan Kuwait. Apa konsekuensi posisi Timnas Indonesia sebagai tim di pot ke-6? Posisi tersebut menyebabkan Indonesia akan berada di grup berat. Semua tim kuat berpeluang menjadi lawan Indonesia. Hanya 2 tim yang tak mungkin berada satu grup dengan pasukan merah putih, yakni Korea Utara dan Kuwait. Undian akan dilakukan dengan mengambil satu tim dari tiap pot untuk dijadikan menjadi satu grup. Karena itu Indonesia bisa saja mendapatkan grup berisi Jepang, Australia, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Cina. Kemungkinan lain juga tak kalah berat, misalnya Korea Selatan, Irak, Uzbekistan, Bahrain, dan Kirgistan. Selain itu Indonesia bisa dikepung klub Timur Tengah seperti Iran, Irak, Arab Saudi, Bahrain, Oman, dan Palestina. Artinya bila babak kedua bisa dilewati tim Garuda dengan tak mudah, tantangan di putaran ketiga akan lebih berat lagi. Rekor Timnas Indonesia lolos ronde 3. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong membuat sejarah baru sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia mencetak sejarah baru sepak bola Indonesia lolos ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan syarat emosional Indonesia versus Filipina. Betapa tidak 86 tahun menunggu Timnas Indonesia lolos ronde 3 Piala Dunia. Dalam catatan sejarah sepak bola Indonesia, Timnas Indonesia pernah tampil di Piala Dunia. Tahun 1938 silam, Timnas Indonesia bernama Timnas Hindia Belanda. Dulu nama Indonesia masih bernama Hindia Belanda, Indonesia masih di bawah penjajahan negara Belanda. Ketua PSSI Erick Thohir menyebutkan inilah generasi emas sepak bola Indonesia. Perjalanan pemain Timnas Indonesia menempuh Piala Dunia cukup sulit. Erick Thohir berhasil mewujudkan penggemar sepak bola Indonesia bahwa Timnas Indonesia melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Selama 86 tahun, Indonesia belum pernah lolos kualifikasi Piala Dunia. Indonesia hanya bermain pada level ASEAN. Level Asia baru saja pada era pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong. Kejutan Timnas Indonesia diperkuat pemain baru di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia akan diperkuat wajah baru di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Hal itu disampaikan Kapten Asnawi Mangkualam usai timnya memastikan diri menang atas Filipina. Sebagaimana diketahui, skuad Garuda lolos ke putaran ketiga setelah menjadi runner-up grup F. Tim itu mendampingi Irak yang menjadi juara grup. Asnawi mengatakan Timnas Indonesia akan dihadapan ujian berat dalam fase ketiga ajang tersebut. Namun dia pastikan timnya tidak akan gentar dan malah bakal bertambah kuat. Asnawi mengungkapkan harus optimistis karena kami banyak pemain-pemain yang akan datang nantinya akan saling berganti. Selain itu Asnawi mengatakan segala kemungkinan dalam sepak bola memang bisa terjadi. Jadi dia pastikan Timnas Indonesia masih punya mimpi tampil dalam pesta sepak bola dunia itu. Asnawi mengatakan Timnas Indonesia akan bersiap kembali beberapa bulan ke depan. Sebab para pemain akan lebih dahulu kembali ke klub masing-masing untuk mengarungi kompetisi. Timnas Indonesia lolos fase 3 kualifikasi Piala Dunia, naturalisasi jadi strategi penting. Ragam komentar mengiringi keberhasilan Timnas Indonesia melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Ragam komentar pun tak lepas membahas kunci sukses dari Garuda melaju jauh di babak kualifikasi Piala Dunia mengingat pencapaian tersebut adalah kali pertamanya.
Sebelumnya timnas Indonesia selalu kandas di babak penyisihan grup dan tentunya kalah bersaing dari dua tim Asia Tenggara seperti Thailand dan Vietnam. Namun itu dulu, kini Indonesia menjadi kekuatan baru sepak bola Asia Tenggara setelah sukses menjadi runner-up grup F. Pada laga terakhir grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia, timnas Indonesia sukses menumbangkan Filipina dengan skor 2-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Bertanding di depan puluhan ribu penonton, 2 gol tercipta dari aksi Tom Haye dan Rizky Ridho. Selain permainan ciamik dan pantang menyerah anak asuh Shin Tae-yong, keberhasilan timnas Indonesia mengalahkan Filipina adalah strategi naturalisasi pemain diaspora untuk memperkuat timnas Indonesia jadi strategi penting dalam pencapaian sejarah sepak bola Indonesia. Para pemain berdarah Indonesia sukses menjawab kepercayaan masyarakat Indonesia dengan kerja keras sepanjang pertandingan. Mereka pun kini menjadi bagian sejarah sepak bola Indonesia. Karena selain lolos fase 3 kualifikasi Piala Dunia zona Asia, timnas Indonesia pun dipastikan lolos Piala Asia yang akan dilaksanakan di Arab Saudi pada Januari 2027 mendatang. Kamuflase jitu STY untuk Marcelino dan Haye di timnas Indonesia. Shin Tae-yong selalu punya kejutan strategi saat mendampingi timnas Indonesia bertanding. Salah satunya strategi kamuflase posisi. Dalam pertandingan fase kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 antara timnas Indonesia versus Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Shin beberapa kali mereposisi Marcelino Ferdinand. Pada menit ke-24, Shin memanggil Marcelino ke pinggir lapangan. Pelatih asal Korea Selatan itu mengucapkan beberapa kata dan memperagakan bahasa tubuh ke Marcelino. Pada saat yang sama Tom Haye jadi maju agak ke depan, menjadi second striker atau playmaker. Hasilnya, Haye mencetak gol pada menit ke-31 setelah menerima umpan Nathan Chu Aon. Sebelum kick-off usai gol tersebut, Marcelino kembali dipanggil ke sisi lapangan. Kali ini asisten pelatih Cho Byung-kuk didampingi penerjemah Jong Seok-seo memberi arahan. Semenit berselang, Shin kembali memanggil Marcelino. Meski hanya berbincang sebentar, Marcelino kembali bermain di posisi sayap dan Haye kembali jadi metronom di tengah. Masuk babak kedua, Marcelino tak pernah dipanggil lagi oleh Shin. Hanya saja Marcelino jadi cerdik mereposisi diri di tengah permainan. Keberanian Marcelino dalam mengolah bola juga mulai kembali. Sempat tak berani banyak menggiring bola, perlahan tapi pasti Marcelino mulai atraktif lagi. Hanya saja gocekannya belum klinis. Beberapa kali akselerasinya dipatahkan lawan. Kendati demikian ini jadi pertanda bahwa Marcelino mulai bisa lepas dari beban psikologis hujatan publik. PSSI ungkap alasan butuh pemain naturalisasi timnas Indonesia, Shin Tae yang haus gelar fokus Piala Dunia 2026. Pikiran PSSI sudah ke depan menghadapi Piala Dunia. Timnas Indonesia siap memberikan kejutan melaju Piala Dunia 2026. PSSI sudah memikirkan timnas Indonesia lolos ronde 3 Piala Dunia. Shin Tae yang menyerukan butuh tambahan pemain naturalisasi. Pemain naturalisasi bisa menyeimbangkan lawan main level Eropa. Indonesia lolos ronde 3, ada 10 pertandingan timnas Indonesia jalani. 5 pertandingan home dan 5 pertandingan away. Dalam menghadapi Piala Dunia, Shin Tae yang sudah tahu kelemahan pemain timnas Indonesia pada bagian kekuatan fisik. Kekuatan fisik orang Indonesia masih lemah bila dibandingkan fisik orang Korea Selatan. Shin Tae yang pernah mengatakan fisik orang Indonesia dan Korea Selatan punya kesamaan, tapi yang membedakan adalah kekuatan fisik. Shin Tae yang juga tidak ingin banyak pemain cedera pada saat pertandingan berlangsung. Butuh pengganti pemain cedera dengan pemain kuat. Shin Tae yang mengakui fisik orang Eropa lebih kuat dan tinggi. Itulah alasan Shin Tae yang butuh banyak pemain naturalisasi dari Eropa. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong bahagia, Kevin Dix tunggu telepon Erick Thohir. Dapat bergabung timnas Indonesia jadi dambaan setiap pemain sepak bola, dari klub Liga 1 maupun pemain keturunan. Kevin Dix asal Belanda memberikan sinyal siap bergabung timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong mengungkapkan rasa bahagianya mendengar Kevin Dix siap bergabung timnas Indonesia.
Kevin Dix adalah pemain profesional sepak bola Belanda.